Kedua orang muda ini sepasang kekasih. Mereka tinggal bareng di kos-kosan di Jalan Simega, Desa Kertawinangun, Kedaung, Cirebon. Yang laki-laki bernama Aldi pekerjaan buruh di sebuah pabrik rokok. Sedangkan si wanita, Lucy Juni Harnila, wajahnya manis, tubuh tinggi, penampilan seksi. Pekerjaannya model amatir juga SPG. Keduanya suka hidup hedon, glamor, apalagi Lucy yang katanya seorang model itu. Tapi masalahnya keuangan selalu tipis. Untuk bekerja keras mendapatkan uang tampaknya keduanya ogah. Mereka lebih suka mencari uang dengan cara gampang seperti merampas harta benda orang lain. Modusnya mengumpan Lucy yang seksi sebagai PSK dan Aldi sebagai germonya. Target pertama seorang pria Turki yang mereka kenal di Stadion Cirebon. Rencananya saat nanti si pria Turki akan memakai jasa esek-esek Lucy, maka Aldi dan Lucy akan menjerat lehernya dengan tali, menusuk lehernya lantas merampas harta bendanya. Tapi sial bagi keduanya, aksi mereka gagal sebab selain si pria Turki bertubuh besar, pria itu juga curiga pada jebakan Aldi dan Lucy. Target kedua, seorang pria pemilik rumah makan di Jalan Wahidin, Cirebon. Modusnya sama, Lucy menjajakan jasa esek-esek dan ketika nanti si pria bersiap memakainya, maka Lucy dan Aldi akan membunuh dan merampas barang berharga miliknya. Tapi lagi-lagi apes bagi mereka sebab si target tidak tertarik dengan si seksi Lucy. Target ketiga orang yang tidak asing lagi bagi Lucy, yakni mantan pacarnya sendiri. Rencananya Lucy akan mengajak si mantan bertemu, nah saat itulah Lucy dan Aldi akan membunuh lalu menjarah harta si mantan. Tapi rencana itu juga gagal karena si mantan ogah bertemu Lucy. Akibat rencana gagal melulu, Aldi dan Lucy gelisah. Mereka butuh uang secepatnya untuk membayar kos dan biaya hidup sehari-hari serta untuk berfoya-foya bergaya hedon bak orang kaya. Aldi pun putar otak lalu mengecek nomor kontak di HP, berusaha mencari target selanjutnya. Dia menemukan nomor HP Elza Natalia, manajer di perusahaan asuransi. Aldi pernah mengenal Elza ketika dulu dirinya bekerja di perusahaan asuransi tersebut. Aldi pun menelpon Elza dan mengajaknya bertemu. Aldi berpura-pura ingin membeli produk asuransi Elza. Karena saat itu Elza sedang di Jakarta, pertemuan diundur. Sepulang dari Jakarta, Elza menghubungi Aldi untuk membuat janji bertemu. Awalnya wanita itu mengajak Aldi bertemu di sebuah pusat perbelanjaan. Tapi Aldi menolak dan mengajak bertemu di kos-kosan Aldi. Pada Selasa 10 Juni 2014 dengan mengendarai mobil Nissan March bersama anaknya Timothy murid kelas 2 SD berusia 9 tahun, Elza pun mendatangi kosan Aldi. Setiba di tujuan, Aldi sudah menunggu bersama kekasihnya Lucy dan adik Lucy yang bernama Lucky. Aldi menawarkan minuman dan makanan kepada Elza, tapi wanita itu menolak. Elza lalu menjelaskan produk asuransi yang diinginkan Aldi. Sementara itu sang anak Timothy nonton TV di ruangan lain bersama penjaga kos. Sebenarnya tadi Aldi berharap Elza menerima makanan dan minuman yang disodorkannya sebab dia telah membubuhinya dengan obat tidur. Tapi Elza malah menolak. Kini Aldi tidak punya pilihan. Dia langsung menyergap dan mencekik Elza. Lucy dan Lucky langsung membantu memegangi tubuh dan kaki Elza. Tapi Elza cukup kuat, meski sudah dicekik dia masih sempat berteriak, meronta dan bertahan. Lucy segera menyambar bantal dan membekap wajah Elza lalu menduduki bantal tersebut berkali-kali hingga menindih wajah Elza. Beberapa saat berlalu, telinga Elza berdarah. Wanita malang itu sekarat meski masih bernafas. Namun tiba-tiba si bocah Timothy datang, ingin masuk ke kamar kos bertemu ibunya. Aldi langsung mencegah dan mengajak bocah itu jajan ke minimarket. Saat Aldi pergi, Lucy dan Lucky segera membersihkan ceceran darah di kamar lalu mengikat Elza dengan tali dan membungkus tubuhnya dengan bed cover. Sementara itu ketika tiba kembali di kos-kosan, Aldi bilang ke Timothy, "Mama kamu sakit terus pingsan, jadi tadi sudah dibawa ambulans ke rumah sakit." Timothy bingung, tapi Aldi menenangkan, "Nanti Timothy kita bawa ke rumah sakit menemui mama." Timothy menurut. Nah, saat itulah Aldi CS memberinya obat bius lalu mengikat tangan dan kaki bocah itu serta membungkus wajahnya dengan kaos. Dengan mobil Nissan March warna hitam milik Elza,
Aldi, Lucy, dan Lucky membawa Timothy ke areal persawahan di Karangampel, Indramayu. Mereka menaruh Timothy di atas tanggul sungai yang posisinya dekat dengan sawah. Kemudian mereka tendang bocah itu hingga menggelinding ke bawah, berharap si bocah tercebur dan tenggelam di sungai. Setelah itu, ketiga pelaku melanjutkan aksi mereka dan membuang jasad Elza di Sungai Krian di Cirebon. Saat itu sudah memasuki Rabu 11 Juni pukul 3 pagi. Mereka berharap jasad Elza akan jadi santapan buaya di sungai itu. Mereka tidak sadar ada saksi yang melihat perbuatan mereka. Pada Rabu 11 Juni 2014 dini hari, seorang petani bernama Chasta heran melihat sebuah mobil warna hitam berhenti di areal persawahan. Mungkin pengemudinya mau buang air kecil, begitu pikirnya. Tapi mobil itu hanya berhenti sebentar. Penumpangnya seperti membuang sesuatu seperti gundukan, lalu langsung pergi meninggalkan lokasi. Chasta yang curiga segera mengambil senter dan menuju lokasi. Betapa terkejut dirinya. Ternyata gundukan itu adalah seorang bocah laki-laki. Kondisi sang bocah lemas dengan kedua tangan dan kaki terikat. Ketika Chasta membuka kaos yang membungkus kepala bocah itu, dia lihat wajahnya penuh luka. Chasta segera melaporkan penemuan itu ke polisi yang segera tiba di TKP lalu membawa sang bocah ke kantor polisi. Meskipun masih berusia 9 tahun, bocah itu tampak cerdas dan berani. Ketika ditanyai polisi, sang bocah dengan jelas bisa menerangkan kejadian yang menimpa dirinya dan ibunya, serta ketiga pelaku. Dia menyebutkan namanya Timothy Purwanto dan tinggal di perumahan Taman Wuru Permai, Cirebon. Dari keterangan Timothy lah, polisi kemudian berhasil menelusuri lebih lanjut kejadian yang menimpa Timothy dan ibunya Elza Natalia. Polisi mendatangi kos-kosan Aldi dan Lucy. Namun berdasarkan informasi dari penjaga kos, keduanya telah pindah ke kos lain tak jauh dari situ. Polisi pun mendatangi kos baru mereka dan menggedor pintu berkali-kali, tapi pintu tidak kunjung dibuka. Ketika polisi mengancam akan mendobrak masuk, pintu pun akhirnya dibuka. Tampak Lucy dalam kondisi bugil dan Aldi bersembunyi di kamar mandi. Polisi meringkus kedua pelaku. Keduanya sempat berkelit dan bilang dalang pembunuhan Elza adalah sosok fiktif bernama Andri. Untuk menghilangkan jejak, mereka sengaja pindah tempat kos. Polisi menyita mobil Nissan March warna hitam milik Elza yang dicuri pelaku. Mobil itu sudah berganti nomor polisi dan dihias stiker untuk menyamarkan bodi mobil. Selain itu, polisi juga menyita beberapa HP milik Elza, cincin, dan uang tunai 3 juta. Dari Lucy, polisi mendapat informasi tentang pelaku ketiga yakni adiknya yang bernama Lucky. Lucky masih di bawah umur 16 tahun dan merupakan siswa kelas 2 SMK di Kuningan. Polisi pun berhasil meringkus Lucky di rumahnya di Bandorasa Wetan Cilimus, Kuningan. Kini yang harus dilakukan polisi adalah secepatnya mencari jasad Elza. Menurut para pelaku, mereka membuangnya di Sungai Krian. Pada Kamis 12 Juni, 2 hari setelah aksi pembunuhan, setelah pencarian selama 3 jam dengan mengerahkan perahu dan personel, polisi berhasil menemukan jasad Elza tersangkut di tumpukan ranting dan dedaunan kering tak jauh dari jembatan Kesunean. Elza masih berbusana lengkap, gaun merah dan kardigan putih. Jasadnya dievakuasi ke RSUD Gunung Jati. Penemuan tersebut segera disampaikan kepada pihak keluarga Elza yang segera datang ke RSUD melihat jasad Elza. Kamar jenazah dipenuhi isak tangis tak hanya keluarga, namun juga teman-teman dan rekan sekantor Elza. Aldi dan Lucy adalah pelaku utama. Kejahatan sadis mereka disidangkan di Pengadilan Negeri Sumber di Cirebon. Di persidangan, mendadak keduanya tampil kalem dan memelas. Aldi mengenakan kemeja batik dan kopiah, sedangkan Lucy berkerudung. Kejahatan mereka diganjar 17 tahun penjara. Tidak diperoleh informasi tentang vonis Lucky yang masih di bawah umur. Sebenarnya ketika kasus pembunuhan Elza masih dalam tahap investigasi, pihak keluarga Elza menyampaikan beberapa kecurigaan kepada polisi. Pertama, mereka curiga dengan motif para pelaku yang bilang mereka membunuh Elza demi mendapatkan harta bendanya. Jika memang ingin merampas harta Elza, lalu mengapa mereka tidak mengambil seluruh perhiasan yang dikenakan Elza dan hanya mengambil sebuah cincin Elza, sedangkan anting dan kalung masih dikenakan Elza ketika jasadnya ditemukan. Keluarga menduga ada pihak lain yang jadi dalang di balik pembunuhan Elza.
Tante Elza, Rebecca Almarilla, mengatakan, beberapa hari sebelum meninggal, Elza mengaku tengah dekat dengan seorang pengacara yang tinggal di Jakarta, dan saat kejadian pengacara itu sedang berada di Cirebon. Kedua, pihak keluarga Elza curiga penjaga kos terlibat. Mereka heran mengapa penjaga kos tidak mendengar teriakan Elza, malah saat kejadian sengaja menyetel volume TV lebih keras agar Timothy tidak mendengar keributan di kamar kos. Penjaga kos juga ternyata melihat saat Aldi CS mengangkut jasad Elza ke mobil. Mengapa dia diam saja dan tidak berbuat apa-apa? Namun investigasi polisi menunjukkan Aldi bilang ke si penjaga kos bahwa temannya Elza yang sedang berkunjung tengah mabuk. Kalau nanti dia teriak-teriak minta tolong, cuekin aja. Demikian pesan Aldi pada si penjaga kos. Ketika kemudian Aldi dan Lucy hendak pindah tempat kos, Aldi juga memberi uang 200.000 kepada si penjaga kos. Pada akhirnya, meski ada dugaan-dugaan dari pihak keluarga Elza, investigasi polisi menunjukkan pelaku pembunuhan Elza hanya 3 orang, yakni Aldi, Lucy, dan Lucky. Sehubungan dengan aksi pelaku, pihak keamanan RT RW tempat kos pasangan kumpul Kebo Aldi dan Lucy mengatakan sebenarnya melihat saat malam kejadian Aldi membawa pergi seorang bocah dengan mobil. Namun saat itu mereka tidak curiga dan berpikir bocah itu keponakan Aldi yang diantar pulang setelah berkunjung ke kosan. Pihak RT RW mengakui tidak mengetahui identitas dari penghuni kos meski sebenarnya mereka sudah seringkali meminta pada penjaga kos untuk menyerahkan fotokopi KTP penghuni kos namun tidak pernah diberikan. Menurut pihak RT RW, di kawasan kosan Aldi terdapat 6 rumah kos. Kondisinya rata-rata sama, penjaga kos tidak memberikan data penghuni meski sudah diminta. Kita sudah sering gerebek dan pergoki pasangan Bukan Pasutri di kamar kos beberapa waktu lalu. Kita sudah berikan edaran, baik itu pemberitahuan dan teguran, tetap tidak ada itikat baik. Demikian kata pihak RT RW kepada media. Tempat kosan terjadinya pembunuhan itu memiliki 9 kamar dan baru beroperasi sekitar 6 bulan. Sesekali sang pemilik kos akan meninjau kosan, namun selebihnya kos-kosan itu dipercayakan kepada penjaga kos seorang pria warga setempat. Siapakah Aldi dan Lucy? Seperti yang disebutkan dalam artikel di situs Radar Cirebon, Aldi dan Lucy dikenal dengan gaya hidup glamor, terutama Lucy. Khusus untuk Aldi, menurut Radar Cirebon, sejak kecil dirinya ditinggal mati sang ayah, sedangkan ibunya harus bekerja sebagai TKI untuk membiayai Aldi dan kedua adiknya. Seorang teman sekolah bilang Aldi anak yang baik dan taat beragama. Tapi dia memang temperamental dan cepat marah, terlebih saat ayahnya meninggal dan ibunya bekerja ke luar negeri. Aldi menempuh pendidikan SMA berbasis agama yang berlokasi di Cirebon. Teman-temannya bilang waktu di SMA, Aldi sudah pacaran namun kandas di tengah jalan karena dirinya suka bolos. Teman-temannya nyaris tidak percaya Aldi pelaku pembunuhan Elza Natalia. Seorang teman bahkan membela dan berkata, "Saya yakin Aldi terpengaruh keinginan Lucy yang bergaya hidup mewah. Profesi Lucy sebagai model menuntut itu." Sedangkan si seksi Lucy menurut teman-temannya setelah jadi model gaya hidupnya berubah hedon. Seorang teman sekolah Aldi juga mengaku Aldi dan Lucy kerap melakukan penipuan dengan teknik meminjam uang dan dirinya nyaris jadi korban. Sang teman mengatakan beberapa minggu sebelum peristiwa pembunuhan Elza, Aldi minta bantuannya mentransfer sejumlah uang. Alasannya ban mobilnya pecah di wilayah Kuningan setelah berjalan-jalan dengan Lucy. Namun karena curiga, sang teman tidak jadi mentransfer. Anehnya beberapa hari kemudian Aldi mengajak sang teman bertemu, tapi sang teman tidak menanggapi. Setelah mengetahui pembunuhan Elza yang dilakukan Aldi CS, sang teman berkata, "Bisa jadi kalau saya jadi bertemu Aldi, nasib serupa akan menimpa saya. Beruntung saya tidak mau ketemu dia." Kasus pembunuhan Elza Natalia cepat terungkap karena jasa si kecil Timothy yang cerdas. Menurut sang tante Rebecca, ini sudah kuasa Tuhan. Sebuah senario yang sudah dirancang begitu nyaris sempurna bisa berantakan karena Timothy selamat dan akhirnya jadi tokoh utama yang mengungkap kasus pembunuhan keji ini. Sang tante Rebecca mengatakan sejak orang tua Elza meninggal, Elza dekat sekali dengannya. Sebagai single parent, Elza mengasuh anak semata wayangnya Timothy dan bekerja sebagai manajer asuransi untuk membiayai hidup mereka berdua. Sepeninggal Elza,
Rebeka khawatir membiarkan Timothy diasuh oleh ayahnya. Dia takut Timothy kurang mendapat kasih sayang karena sang ayah sudah menikah lagi dan mempunyai beberapa anak dari istri barunya. Timothy akan kita bawa ke Jakarta dan akan tinggal di sana. Kalau di Cirebon, takut proses penyembuhan traumanya berlangsung lama. Demikian penjelasan Rebeka kepada media. Pemakaman Elza Natalia di TPU Sasono Mulyo di Penggung, Cirebon dihadiri keluarga, kerabat, teman, dan rekan-rekan. Timothy tampak tabah. Dia terlihat dekat sekali dengan ayahnya Larry yang juga hadir di pemakaman. Sang ayah Larry mengatakan, anaknya memang tidak seperti anak umumnya. Timothy punya pola pikir di atas anak-anak seusianya. Bahkan Timothy memiliki kemampuan bisa melihat atau merasakan hal-hal yang tidak bisa dilihat orang pada umumnya. Anak ini cerdas, dari sejak lahir sudah memiliki tanda-tanda istimewa. Kepada media, sang ayah Larry mengatakan dirinya ingin sekali merawat Timothy. Intinya kita cari yang terbaik buat dia. Namun kalau boleh meminta, biar ikut saya saja, karena bagaimanapun saya bapak kandungnya. Dan demikianlah akhir dari kisah sedih ini yang mestinya tak perlu terjadi jika tidak ada orang-orang tamak berhati gelap seperti Aldi dan Lucy, pasangan hedon yang malas bekerja keras guna mendapatkan rezeki halal. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.